kita harus bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun. Dan ini peluangnya sangat besar. Bukan kali pertama juga timnas Indonesia gagal memanfaatkan peluang durian runtuh lah istilahnya gitu. Ketika menghadapi Kamboja, Witan Egy berhadapan dengan kiper gak masuk. Di pertandingan melawan Brunei, Han Samu ketika gawang sudah kosong gak masuk. Ini juga sama Witan ketika menghadapi Thailand. Sudah tidak ada kiper gak masuk juga. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang pertandingan Indonesia menghadapi Thailand ya teman-teman. Tapi sebelum teman-teman menyaksikan video kali ini, alangkah baiknya untuk like, comment, and subscribe dulu channel ini ya teman-teman. Ya, baru saja berakhir pertandingan, saya langsung bikin video, hasilnya imbang 1-1. Ini bukan hasil yang buruk sebetulnya, tapi bukan juga hasil yang menguntungkan. Karena jika tadi kita menang, kita bisa memastikan lolos ke babak semifinal meskipun belum tentu runner up atau juara grup, tapi apalah daya. Pertandingan sudah berakhir, kita hanya bisa mampu menahan imbang 1-1 timnas Thailand di Gelora Bung Karno. Meskipun sejak menit 60-an Thailand sudah bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain Thailand di kartu merah. Nah, di video sebelumnya saya pernah membahas kunci menghadapi timnas Thailand adalah bisa memanfaatkan sedikit pun peluang. Bahkan setengah peluang harus bisa dimanfaatkan. Karena apa? Para pemain timnas Indonesia tidak akan banyak mendapatkan ruang seperti ketika menghadapi Kamboja dan Brunei. Dan ini terbukti, ucapan saya terbukti di pertandingan menghadapi Thailand. Bagaimana timnas Thailand ini kualitasnya jelas ya di atas Kamboja dan Brunei. Mereka terlihat tenang, tidak panik, mereka berhasil meladeni permainan timnas Indonesia. Dan sebaliknya timnas Indonesia di awal babak di 15 menit pertama sedikit gugup, banyak salah passing, dan pertandingan lebih dikuasai oleh timnas Thailand ya teman-teman. Bahkan sampai menit ke-30 kedua tim tidak mendapatkan shot atau peluang berbahaya lah istilahnya. Timnas Indonesia pertahanannya cukup solid di babak pertama. Thailand tidak menciptakan satu shot on target pun di babak pertama. Kemudian Indonesia juga sama, sebetulnya tidak banyak peluang, hanya 1-2 kali momen melakukan serangan sporadis. Itu juga tidak berbahaya sebetulnya, tapi ada satu peluang emas yaitu Witan Sulaiman ketika memanfaatkan kesalahan kiper timnas Thailand yang berhasil diblok oleh Witan. Dan Witan sudah berhadapan dengan gawang yang sudah kosong, meskipun sudutnya agak di sebelah sisi kanan kiper ya teman-teman, tapi Witan tidak bisa berhasil menceploskan bola. Ini yang saya maksud dengan kita harus bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun. Dan ini peluangnya sangat besar. Bukan kali pertama juga timnas Indonesia gagal memanfaatkan peluang durian runtuh lah istilahnya gitu. Ketika menghadapi Kamboja, Witan Egy berhadapan dengan kiper gak masuk. Di pertandingan melawan Brunei, Han Samu ketika gawang sudah kosong gak masuk. Ini juga sama Witan ketika menghadapi Thailand. Sudah tidak ada kiper gak masuk juga. Jadi ini masih menjadi PR Sintayong karena apa ya? Selanjutnya akan semakin berat karena lawan Filipina, meskipun Filipina tidak sekuat Thailand, tapi mereka akan bermain di kandang. Timnas Indonesia cenderung banyak membuang peluang. Jadi efektivitasnya agak kurang ya timnas kali ini. Dan menurut saya harus fair, secara permainan kita belum seimpresif ketika kita berhasil lolos ke Piala Asia. Jadi kualifikasi Piala Asia di bulan Juni kemarin kita lebih impresif menurut saya teman-teman, karena ada beberapa faktor. Mungkin sempat tertundanya liga selama 2 bulan, para pemain mungkin belum ke peak performanya, fisiknya juga belum ke level topnya ya teman-teman. Jadi secara permainan juga masih belum optimal. Di lini belakang sebetulnya sudah cukup bagus, hanya saja Asnawi salah melakukan passingnya nanggung, kemudian Fahrudin gagal menghalau serangan pemain Thailand, dan tendangan para pemain Thailand diblok oleh Ricky Kambuaya dan berbelok membobol gawang Nadeo. Sebetulnya Thailand juga tidak tampil bagus-bagus amat ya teman-teman. Ini bukan Thailand yang biasa loh. Thailand tanpa Chanatip Songkrasin dan Thailand tanpa Supacok ya. Supacok dan Chanatip ini adalah dua aktor utama yang berhasil memporak-porandakan timnas Indonesia di Piala AFF lalu di tahun kemarin di final ya. Nah, tanpa dua pemain ini pun timnas kita masih kewalahan ya teman-teman. Masih kesulitan, susah sekali melakukan build up serangan, dan pressing para pemain Thailand juga cukup oke, sehingga sejak lini tengah timnas Indonesia tidak bisa mengembangkan permainan.
yang mengejutkan dari saya adalah tidak tampilnya Spaso ya. Saya kira Spaso akan tampil, ternyata Dendi tampil nggak buruk ya, tapi terlihat sekali Dendi ini menurut saya kurang jam terbang aja sih. Bukan pemain yang buruk ya, ini pemain yang bagus, tapi Spaso sebetulnya dibutuhkan di situasi seperti ini. Tapi ya Coach Sintayong lebih tahu bagaimana kondisi para pemainnya. Kemudian juga pemain-pemain seperti Sadil Ramdhani, Egy Maulana Fikri, dan Witan Sulaiman di pertandingan kali ini belum seoptimal biasanya, dan kredit untuk Mark Locke dan Rahmat Irianto yang cukup sukses menurut saya untuk menjaga lini tengah timnas kita. Dan hasil 1-1 ini sebetulnya bukan hasil yang buruk, tapi tetap seperti yang tadi saya bilang, bukan hasil yang menguntungkan bagi timnas Indonesia. Dan kita di pertandingan lawan Filipina nanti wajib menang lawan timnas Filipina, dan berharap Thailand tidak menang besar ya lawan Kamboja gitu. Ini kan akan bermainnya selisih gol nanti. Sekarang selisih golnya Thailand unggul dengan plus 8 kalau nggak salah, plus 9 ya. Intinya kita kalah 1 lah selisih golnya. Dan kalaupun kita harus menyediakan runner up ya nggak apa-apa, yang penting kita harus mengamankan dulu tiket lolos. Kita harus menang lawan Filipina, atau setidaknya kita tidak boleh kalah melawan Filipina di kandang Filipina. Mungkin sekian dulu ulasan bola kali ini, dan salam olahraga.